masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Lima pelaku pemerasan ditangkap polisi, 2 diantaranya perempuan. Pembunuh selingkuhan istri merupakan buronan kasus narkoba. Hama tupai ganas dan menurunkan hingga 50% produksi kelapa di Nagari Gunung, Padang Alai, Padang Pariaman. Sejumlah petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang meringkus 5 pelaku pemerasan dengan kekerasan di daerah Dadok Tunggul Hitam, Kota Padang. 3 orang merupakan anak di bawah umur, sedangkan 2 pelaku lainnya adalah perempuan. Komplotan ini memeras korbannya, bahkan melukainya di bagian mata. Korban juga mengalami kerugian Rp600.000. Peristiwanya berawal ketika seorang pelaku perempuan berjanji untuk bertemu dengan korban di daerah Air Tawar. Namun ketika tengah asyik bercakap-cakap antara korban dengan pelaku perempuan itu, datang 3 remaja pria yang merupakan teman pelaku dan menuduh korban telah menyakiti teman perempuannya itu. Korban kemudian dibawa ke daerah Lubuk Minturun. Di sana korban dipukuli hingga mengalami luka-luka di bagian matanya dan harus mendapatkan pengobatan. Bahkan korban juga diperas oleh kelima pelaku sebesar lebih dari Rp600.000. Aksi yang mereka lakukan merupakan modus kejahatan yang dilakukan komplotan ini. Usai ditangkap, kelima pelaku dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari pengakuan mereka, uang hasil pemerasan akan digunakan berpesta di malam pergantian tahun baru. Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp600.000, di mana modusnya yaitu dengan melakukan pemukulan terhadap korban, kemudian korban diminta untuk mentransferkan sejumlah uang ke rekening pelaku. Tim dari Satreskrim Polresta Padang berhasil mengamankan ada 5 orang terduga pelaku, di mana dari 5 orang terduga pelaku ini 3 diantaranya laki-laki yang merupakan ABH. Ya, ada 2 orang pelaku wanita juga yang ikut melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada korban. Atas perbuatannya, 3 anak berhadapan dengan hukum dan 2 perempuan yang terlibat kasus ini dijerat polisi dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Kasus pembunuhan selingkuhan istri oleh suaminya yang menggemparkan warga Situjuh Banda Dalam 50 kota beberapa waktu lalu masih menyisakan cerita mengejutkan. Berdasarkan keterangan warga sekitar, sang pelaku, Petra, diketahui jarang berada di rumah karena bekerja sebagai sopir truk di Pekanbaru Riau. Terungkap pula bahwa Petra merupakan buronan yang masuk daftar pencarian orang atau DPO Polres Payakumbuh terkait kasus narkoba. Selama 8 bulan terakhir, pelaku melarikan diri ke Pekanbaru untuk menghindari kejaran petugas. Selama dalam pelarian, Petra hanya sesekali pulang ke rumah di Situjuh Banda Dalam yang dilakukannya pada malam hari untuk menghindari pantauan pihak berwajib. Namun selama pelarian itu, sang istri yang bernama Tiara dikabarkan menjalin hubungan dengan korban yang bernama Ocha dan diketahui merupakan teman pelaku. Beliau ini kan DPO narkoba atau lari ke Pekanbaru, pulang dia malam hari, paginya udah hilang lagi. Gitu. Masuk dari samping, dari belakang karena pintu depan dikunci, terus ke belakang rupanya beliau mendengar istrinya berbicara dengan orang lain. Nah, di situlah terjadi pintu didobrak karena adanya perselingkuhan antara istrinya dengan korban. Pelaku ini DPO, dia menjalin hubungan. Terkait informasi bahwa korban telah menikah siri dengan Tiara,
Warga maupun perangkat nagari mengaku tidak mengetahui hal itu. Mereka hanya mengetahui status Petra sebagai suami sah Tiara. Ini agak tertutup dalam pergaulan dan karena tersangka narkoba, buron DPU dan narkoba ini beliau menghilang selama 8 bulan. Kalau yang sepengetahuan dari pemerintah nagari dan juga telah kita konfirmasi ke Pak Dorong, tidak ada nikah siri yang secara yang diketahui. Nah, tentu di luar ataupun mereka nikah di luar itu tentu di luar wewenang atau kemampuan kami. Seperti diberitakan sebelumnya, peristiwa tragis ini terjadi saat Petra memergoki istrinya berduaan dengan Ocha di dalam kamar. Karena emosi, Petra kemudian menikam korban hingga tewas. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Sumatera Barat. Puluhan ribu buah kelapa dihasilkan daerah ini setiap harinya. Banyaknya jumlah kelapa yang dihasilkan tak terlepas dari kebiasaan penduduk yang menanam kelapa sebagai salah satu tanaman di ladang-ladang mereka. Namun saat sekarang para petani kelapa diresahkan dengan kehadiran bajing atau kerap disebut tupai oleh warga setempat yang dalam bahasa Latinnya dikenal dengan nama Calosiurus notatus. Binatang pengerat ini melubangi kelapa dan memakan daging kelapa yang ada di dalam buah. Akibatnya buah kelapa pun tak mempunyai nilai jual. Tupai itu memakan kelapa baik yang tua ataupun yang muda. Di bagian ujung kelapa tersebut setelah dilubangi, tupai tersebut mengambil isi yang di dalam sehingga kelapa yang tinggal cuma rongsokan ataupun tidak ada isinya lagi. Berbagai cara telah dilakukan oleh warga Nagari Gunung Padang Alai untuk membasmi tupai ini. Salah satunya dengan cara berburu, yakni tupai dimusnahkan dengan cara ditembak dengan senapan angin. Namun kemampuan pemburu membunuh tupai tak sebanding dengan populasi tupai di daerah itu. Akibat merajalelanya hama tupai ini, produksi kelapa di Nagari Gunung Padang Alai turun hingga 50%. Penghasilan kelapa di Nagari Gunung Padang Alai per hari itu mencapai 30 dan 40 ribu. Tetapi karena adanya hama tupai, maka pendapatan masyarakat terhadap kelapa di Nagari Gunung Padang Alai itu cuma sekitar 20 ribu sampai 15 ribu. Hampir mencapai 50% pengaruh hama tupai terhadap perkebunan kelapa masyarakat. Meski telah meresahkan, hingga saat ini tak terlihat adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh Dinas Pertanian setempat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sepertinya abai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sepanjang tahun 2024, sebanyak 34 personel Polda Sumbar diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH. Satu di antaranya adalah AKP Dadang Iskandar, mantan Kabak Ops Polres Solok Selatan, yang menembak rekan kerjanya AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas beberapa waktu lalu. Hal itu diungkapkan Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono, saat ekspos akhir tahun di Mapolda. Dari jumlah itu, 24 kasus diantaranya telah selesai dan dinyatakan resmi dipecat. Sedangkan 10 kasus lainnya masih dalam proses. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan tahun 2023 yang hanya memberhentikan tidak dengan hormat 8 polisi. Sisanya kemudian dijadikan di 2024 karena ini kasus kan berlanjut. Di utang 2023 dijawabnya di 2024 sehingga tentunya banyak di 2024 karena kejadiannya adalah di akhir 2023. Kalau kejadiannya di awal 2023, kita bisa di akhir 2023 tuntas. Sehingga mulai dari 0 2024 sampai akhir 2024. Jenis-jenis kasus pelanggaran yang dilakukan polisi selama tahun 2024 adalah pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebanyak 117 personel. Jumlah ini naik 1 kasus dibanding tahun 2023
yang berjumlah 116 personel. Sedangkan pelanggaran disiplin justru turun di sepanjang tahun 2024, yang hanya dilakukan oleh 122 personel. Di tahun 2023 jumlahnya 160 personel. Begitu juga tindak pidana yang dilakukan 19 personel. Tahun 2023 dilakukan oleh 20 personel. Polisi yang terlibat tindak pidana itu mulai dari pangkat bintara hingga perwira. Mirisnya, ada perwira yang dipecat karena LGBT. Robiham melaporkan dari Padang.